Shalom, selamat pagi. Miss menyapa dari ruang studio podcast PPA Philadelphia IO 98 dengan Miss Marta untuk membawakan renungan harian kepada seluruh anak PPA. Nah, kedepannya adik-adik, kalian akan mendapat renungan harian yang akan di-sharekan oleh seluruh staf PPA 598 secara bergantian. Nah, untuk hari ini adik-adik, Miss Marta akan sharing mengenai seorang wanita cantik, pintar, dan berdampak. Dia adalah Ratu Esther. Nah, kisah Ratu Esther dituliskan di Perjanjian Lama dalam kitab Esther pasal 1 sampai 10. Jadi mungkin di sharing Miss pertama ini kita tidak membahas sampai tuntas kisah tentang Esther. Kita akan buat berseri. Miss akan bagikan renungan hari ini tentang Esther. Siapa itu Esther? Esther adalah seorang ratu pada zaman Raja Ahasuerus yang diangkat untuk menggantikan ratu sebelumnya, yaitu Ratu Wasti. Ya, jadi sebenarnya kerajaan ini sudah mempunyai seorang ratu, tetapi kemudian raja marah dan ratu itu diganti. Nanti adik-adik bisa membaca kisahnya di Esther pasal 1. Nah, kemudian di dalam kitab Esther pasal 2, setelah kepanasan hati raja surut, raja menitahkan agar mengumpulkan semua wanita-wanita cantik dari negeri itu, dikumpulkan di benteng Susan. Salah satunya adalah Esther. Ya, saat itu belum diangkat menjadi ratu. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari tentang Esther? Esther ketika pada zaman perekrutan calon ratu ini, dia mendapat nilai plus loh dari Raja Ahasuerus. Ketika di masa karantina, Esther itu bersikap lemah lembut, baik, jujur, bergaul, pintar, ya. Kemudian selain dia cantik, ya, raja berkenan melihat dia. Jadi ceritanya kenapa raja berkenan? Sebelum Miss lanjutkan, Miss akan sampaikan dulu. Esther ini sebenarnya seorang anak yatim piatu. Dia dibesarkan oleh pamannya, yaitu Mordekai. Ya, Mordekai sendiri bekerja dalam kerajaan Raja Ahasuerus. Nah, saat masa pemilihan tersebut itu selama 6 bulan, semua perempuan-perempuan memakai wangi-wangian, kemudian menghadapi tes, kemudian raja melihat Esther ini seperti perempuan yang berbeda gitu ya. Menghadapi tes-tes dia lulus, kemudian dia tampil di depan raja, dan itu membuat raja berkenan. Tetapi tidak semulus itu adik-adik ya, karena ada persekongkolan terjadi dari bangsa di luar Yahudi untuk menjatuhkan orang Yahudi. Jadi si Esther ini adalah orang Yahudi, orang Kristen gitu ya kalau yang sekarang. Nah, hal itu gak berjalan mulus ya adik-adik, karena memang ada Haman, orang yang kerja di kerajaan itu juga bersama dengan Mordekai, yang ingin memusnahkan bangsa Yahudi, yaitu bangsanya si Esther. Ya, dia ingin memusnahkan orang Yahudi dari tengah-tengah kerajaan itu. Jadi dia ingin membuat suatu tim muslihat. Nah, namun hal ini diketahui oleh Mordekai, pamannya Esther, dan pamannya ngomong sama si Esther, aduh gimana nih Esther, kamu harus bantulah bangsa kita. Kamu kan sekarang udah jadi ratu.
kamu ngomonglah sama raja supaya bangsa kita ini tidak dimusnahkan. Nah, tetapi adik-adik, walaupun Esther seorang ratu, itu tidak semudah istri sekarang ngomong ke suaminya. Gak semudah ibu-ibu kita, ibu kalian itu ngomong ke bapak, "Pak, gini-gini," gak semudah itu. Karena pada zaman itu, seorang istri permaisuri, walaupun dia seorang ratu, dia gak boleh sembarangan ketemu sama raja, gak boleh sembarangan ngomong sama raja. Tapi ini yang menarik dari Esther, yang perlu kita pelajari, yang perlu Miss dan kalian semua teladani, baik itu sebagai perempuan, baik itu laki-laki, yaitu Esther, dia punya niat untuk membantu bangsanya. Kemudian dia mengumpulkan keberaniannya, dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, berikan aku keberanian." Kemudian Esther memberanikan diri menghadap raja. Kalau pada zaman itu adik-adik, orang menghadap raja dan raja tidak berkenan, raja akan marah, raja akan memenggal kepala orang itu. Walaupun orang itu adalah ratunya, dia akan penggal. Nah, tapi kemudian Esther menghadap raja. Dia berkata, ya adik-adik bisa baca nanti bagaimana dia menghadap raja di pasal 5, ya. Ada di situ dialognya, tapi sederhananya seperti ini. Dia berkata, "Raja, kalau raja berkenan, aku mau ngomong sesuatu, aku ada permintaan," seperti itu. Tapi Tuhan menjamah hati Ahasuerus, raja, ya. Raja berkata, "Ada apa, ratuku? Apapun yang kau minta, setengah kerjaan itu akan kuberikan." Nah, raja lagi dalam keadaan mood yang baik, ya. Tuhan menjamah hati raja. Mood raja lagi enak, ya. Jadi dia mempersilahkan Esther. Esther menceritakan semuanya. Bagaimana Tipu Muslihat Haman ingin memusnahkan bangsanya. Dia menceritakan bahwasanya, "Aku gak mungkin berdiam diri, Raja, kalau melihat bangsaku itu mati dimusnahkan." Jadi gini adik-adik, sebelum bisa akhiri, kebayang gak kalau di sini suku Batak, lalu di Medan ini Bapak wali kota keluarkan peraturan semua orang Batak harus dimusnahkan. Sementara aku, ya Miss Marta ini, istrinya wali kota ini orang Batak. Nah, tentu Miss gak terima dong, ya gitu, ya. Maka itu yang dilakukan Esther. Dia membela bangsanya. Dia gak mau hanya dirinya lepas. Jadi walaupun bangsa Yahudi itu akan dimusnahkan, sebenarnya Ratu Esther akan lepas. Dia gak akan dimusnahkan karena dia seorang ratu. Tapi dia gak mau mikirin dirinya sendiri loh. Nah, itu keren, ya. Selain dia cantik, dia berani mengambil resiko. Ya, kalaupun aku harus mati menghadap raja, dipenggal kepalaku, yang penting aku udah berusaha. Aku harus selamatkan bangsaku. Kemudian dia gak mikir diri sendiri. Dia tidak selfish. Dia tidak mikirin yang penting aku selamat. No. Dia berkata kepada raja, Aku gak mungkin tega melihat bangsaku itu musnah. Dia ceritakan kebusukan orang-orang yang memusnahkan bangsa Yahudi. Nah, kemudian itu Tuhan menjamah hati Ahasuerus, diselidiki kasus itu, dan di akhir cerita bangsa Yahudi itu lepas dari kejahatan Haman. Nah, adik-adik bisa akan simpulkan seperti ini. Kita sebagai anak Tuhan, bukan hanya kita ini memperhatikan penampilan fisik kita, baik cantik atau ganteng, ini berlaku juga untuk laki-laki. Ketika kita sudah menjadi seseorang, apapun jabatan kita, apapun pekerjaan kita, adik-adik semua nanti jadi apapun cita-cita kalian, kalian jangan mikirin diri sendiri. Kalian harus pikirkan bangsa kalian, keluarga kalian, ya. Keselamatan dari orang-orang yang kalian cintai, bukan hanya ketika kalian selamat. Kalian harus berani mengambil risiko untuk yang benar. Esther membela bangsanya itu bukan bangsanya bersalah. Dia membela yang benar, bangsanya tidak salah pada saat itu. Jadi adik-adik, disudahi renungannya pesan firman Tuhan hari ini. Kita harus berani, kita harus memikirkan orang lain, bukan hanya diri kita, sehingga kecantikan, ketampanan, keberadaan kita
ketika kita berguna, itu sebenarnya jauh lebih cantik, jauh lebih tampan. Nah, demikian adik-adik, untuk lebih lagi kita kupas mengenai Ester itu ada di seri berikutnya, seri kedua bersama Sparta. Terima kasih, kiranya renungan hari ini membuat semua anak PPA itu berani untuk memilih benar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.